Jumpa lagi sahabatku kicauannya. Salam maniser teler Nusantara. Nah, ini adalah salah satu trotolan ataupun lepas trotol. Sekarang sudah memasuki umur 6 bulan. Yang pernah saya kupas ternyata hanya ngeriwik dan ngeplong jarang. Nah, setelah saya periksa ternyata ada permasalahan karena burung ini saya sering ablak di pinggir jalan sehingga mengalami kerusakan pada bulu, karena tentu saja dalam mencetak mentalnya pertama burung gerabakan. Nah, langkah awal yang saya lakukan di sini adalah memeriksa bagian sayap ataupun bagian ekor, kemudian kita siap untuk mengeksekusi ataupun mencabut. Tentu saja langkahnya harus diperhatikan, bukan hanya sekedar mencabut tetapi juga step-stepnya harus kita pelajari agar tidak mengalami stres pada anis merah muda. Nah, sekarang kita mandikan dulu burung. Setelah tadi saya periksa bagian sayapnya ada yang nyerip, sekarang saya mandikan. Ini adalah sering saya lakukan dan sering saya beritahu untuk teman-teman yang ingin melakukan pencabutan pada bulu. Lakukan hal yang seperti di video ini. Setelah diperiksa, burung dimandikan, kita guyur dengan air, semprot agar basah kuyup. Nah, di sanalah tujuannya kita adalah untuk melemaskan ketika bulu dicabut. Tentu kalau dalam keadaan basah lebih mudah kita mencabut dan menghindari rasa sakit ataupun mengurangi stres pada burung, karena burung apapun jika dipegang tentu kalau tidak tahu step-stepnya bisa mengalami stres. Nah, kita biarkan, kita semprot berkali-kali karena burung tidak mau masuk ataupun berenang. Kita semprot berkali-kali sampai benar-benar basah kuyup. Ingat teman-teman, untuk melakukannya bulu harus dalam keadaan basah. Ini adalah salah satu anis merah yang pernah saya sampaikan pada teman-teman yang bodi ceper, kaki hitam, paruh tebal, bodi ceper. Nah, ini masih dalam keadaan giras. Saya akan perlihatkan pada teman-teman bulu sayapnya mengalami nyerit karena proses cetak mental burung ini ketika ditempatkan di tempat yang ramai mengalami giras ataupun gerabakan sehingga mengalami nyerit pada sayap. Ini adalah sayap yang pertama, paling ujung. Kita lihat kategori dari bulu yang rusak, karena ada beberapa kelihatannya rusak tetapi tidak. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman perhatikan. Ini saya cabut ada sekitar 3 yang mengalami kerusakan. Oke, setelah dicabut kita masukkan ke keramba lagi. Nah, kita bisa lihat di sini bulu mengalami kerusakan dari tengah ataupun dari tangkai sayap, nyerit sebelah. Itulah salah satu penyebab burung malas bunyi ataupun hanya sekedar ngeriwik. Nah, ingat untuk teman-teman kita harus melakukannya pada sore hari. Setelah dicabut kita mandikan lagi.
Kita guyur dengan air sampai burung tersebut tidak merasakan sakit lagi. Ingat, kita harus melakukannya pada sore hari karena untuk pagi hari saya tidak rekomendasi, mungkin akan dirasakan agak lama. Kita bisa melakukan pada sore hari, setelah itu kita angin-anginkan, kemudian kerodong untuk malam harinya. Metode pencabutan bulu sering saya sampaikan pada teman-teman yang meminta solusi agar selalu memeriksa kondisi bulu burung ketika burung tersebut tiba-tiba macet ataupun hanya ngeriwik saja, ngeplong jarang. Saya kira permasalahan banyak terjadi pada bulu. Nah, itulah yang sering saya sampaikan dan banyak sekali teman-teman yang sudah mencoba yang berhasil. Bahkan ada beberapa yang tidak sampai 1 minggu sudah ngeriwik ataupun ngeplong, dan ada juga yang 1 bulan. Semuanya tergantung dari kondisi burung tersebut. Nah, setelah kita mandikan sepuasnya, kita masukkan lagi ke dalam sangkar. Setelah itu kita angin-anginkan, biarkan bulunya sampai kering, dan perhatikan juga kondisi dari burung tersebut. Ini adalah salah satu yang sudah saya cetak mentalnya, sehingga tidak mengalami leher nekuk ataupun bengong, seperti tidak terjadi apa-apa setelah dicabut. Nah, di sini saya juga memenuhi permintaan dari salah satu teman yang meminta untuk memperlihatkan burung muda saya yang saya cabut, kemudian reaksinya apakah mau ngeplong. Nah, kita bisa lihat di sini. Sekarang saya sudah memandikan burung yang kedua. Ini baru selesai mabung, baru sekedar ngeriwik karena masih proses dorong bulu. Burungnya masih agak gemuk. Nah, sekarang kita lihat burung yang tadi saya cabut di sangkar yang kotak ataupun segi 4. Kita bisa lihat reaksi setelah burung tersebut dicabut bagaimana. Bulu masih dalam keadaan basah. Nah, sekarang kita tunggu. Ini pas saya lakukan pada jam 4.30. Kita lihat reaksinya sekarang. Apakah mau ngeplong ataupun ngeriwik? Kita bisa lihat. Sekarang saya pantau dari jauh. Burung masih belum mau bunyi karena masih trauma dengan cabutan tadi. Kita pancing dengan suara cuitan. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Burung sudah mulai respon, dan simsalabim abrakadabra mulai buka paruh. Nah, demikian sahabat kicauannya, untuk mempelajari anis merah kita perlu mempelajari karakter ataupun mencetak mentalnya agar burung itu bermental baja. Tentu kita cetak sedini mungkin. Nah, itulah yang sering saya lakukan ataupun saya sampaikan pada teman-teman yang ingin memelihara anis merah agar anis merahnya cepat berbunyi. Tentu langkah awal adalah pembentukan mental, karena tanpa mental yang bagus burung tidak akan mau bunyi. Apalagi burung giras terluka, itu adalah salah satu penyebab burung macet. Sampai jumpa sahabat kicau mania.
Semoga dengan menonton video ini mempunyai inspirasi untuk bisa merawat anis merah ataupun mencetak mentalnya agar mau ngeplong. Nah, ini tidak bisa dipakai patokan untuk teman-teman yang baru membeli langsung dipraktekkan, karena kita harus mempelajari karakternya dulu. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan hal yang sama. Karena banyak sekali teman-teman yang ngecat saya itu kadang-kadang burungnya mental belum siap, sudah mau buru-buru berbunyi. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Intinya dalam merawat anis merah itu kita harus mempelajari karakternya supaya burung tersebut memang benar-benar dalam keadaan nyaman, rileks. Angkat kaki sebelah itu adalah pertanda dari burung tersebut rileks. Ketika kaki diangkat sebelah, burung tersebut akan terdiam dan mulai ngembung-ngembung dan ngeriwik. Nah, di sini juga saya sering memberikan cabai rawit, yaitu tujuannya untuk menghangatkan ataupun membunuh bakteri, virus yang ada dalam perutnya untuk sistem perbaikan metabolis. Di sini juga saya memberikan cabai untuk selingan, mungkin seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa memberikan sesuatu yang ada di alam. Karena seperti yang kita ketahui, di alam juga anis merah sejenis burung yang suka makan cabai, buah cempaka, buah salak, dan beberapa serangga yang mereka sukai, dan cacing. Nah, demikian sahabat Kicomania, sampai jumpa di channel saya yang akan datang tentang anis merah dan murai batu, karena ini adalah salah satu burung yang saya tekuni selama ini. Dua jenis burung yang berbeda karakter, yang satu fighter dan yang satu kalem, dan juga settingan dan perawatan beda juga. Sampai jumpa pada video saya yang akan datang. Terima kasih.